Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahayu dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview materi sesi 14 untuk memenuhi tugas pengganti tes yang dilaksanakan pada sesi 14 pada saat itu. Jadi di sini sesi 14 materinya mengenai Astragatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Astragatra itu merupakan model yang menggambarkan hubungan antara bidang kehidupan manusia di bumi. Nah, Astragatra ini itu merupakan konsep yang berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia. Jadi ketahanan nasional adalah suatu konsep yang mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dari ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional menjadi hal yang sangat penting, mengingat kondisi geografisnya yang beragam, potensi sumber daya alam yang melimpah, serta ancaman yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Astragatra, yang juga dikenal sebagai aspek-aspek ketahanan nasional, adalah konsep penting yang digunakan dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Astragatra merupakan akronim dari aspek-aspek ketahanan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta hankam rata hubungan antara pertahanan dan keamanan. Nah, keenam aspek yang tadi itu saling berkaitan dan harus dikelola secara holistik agar ketahanan nasional dapat tercapai dengan baik. Aspek politik sangat penting dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Stabilitas politik yang kuat, demokratis, dan berkeadilan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sistem pemerintahan yang baik, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian dari aspek politik yang harus dijaga dengan baik. Nah, aspek ekonomi juga memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan nasional. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif akan menciptakan lapangan kerja, meningkat kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Pengembangan sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam industri, pertanian, dan pariwisata menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Aspek sosial dan budaya juga menjadi bagian integral dari ketahanan nasional. Masyarakat yang kuat, harmonis, dan memiliki identitas nasional yang kokoh akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan yang berkualitas juga, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pelestarian budaya dan tradisi lokal menjadi faktor kunci dalam membangun ketahanan sosial dan budaya. Kemudian, aspek pertahanan dan keamanan ini menjadi elemen yang sangat penting dalam ketahanan nasional Indonesia, seperti keberadaannya TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri, Kepolisian Republik Indonesia, menjadi alat pertahanan negara yang harus dijaga kehandalannya. Modernisasi alat-alat pertahanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah yang harus terus dilakukan. Selain itu, sinergi antara TNI, Polri, dan komponen masyarakat juga dalam menjaga keamanan harus diperkuat. Hankam rata atau hubungan antara pertahanan dan keamanan
merupakan aspek yang memperkuat ketahanan nasional. Koordinasi dan integrasi antara kebijakan pertahanan dan kebijakan keamanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan itu sangat penting. Dalam menjaga keamanan nasional diperlukan kerjasama antara TNI, Polri, intelijen, dan instansi terkait lainnya untuk memantau, mencegah, dan menangani potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Selain keenam aspek Astagatra yang telah disebutkan tadi, ada beberapa faktor pendukung juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia, yaitu yang pertama adalah kebijakan luar negeri yang cerdas dan proaktif. Melalui diplomasi yang baik, Indonesia dapat menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara lain serta mengambil peran aktif dalam forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menjaga stabilitas regional. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti minyak, gas, tambang, dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan itu sangat penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal juga dapat menjadi sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung. Infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi yang terhubung, akses air bersih, energi yang stabil, serta teknologi informasi yang canggih menjadi pondasi dalam memperkuat ketahanan nasional. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia itu akan memperkuat konektivitas antar daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan juga memudahkan akses pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kemudian yang keempat adalah penguatan sektor pendidikan dan penelitian. Pendidikan yang berkualitas dan penelitian yang inovatif akan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing. Investasi dalam pendidikan dan penelitian merupakan investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif dalam menghadapi perubahan global dan memajukan kemajuan bangsanya. Kelima adalah perlindungan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi, gunung berapi, banjir, dan kekeringan. Upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana harus terus ditingkatkan, termasuk penguatan sistem early warning, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, perlindungan terhadap perubahan iklim juga harus menjadi prioritas dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dalam menjalankan Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia dibutuhkan komitmen dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Upaya ini melibatkan partisipasi
aktif dari seluruh lapisan masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan media massa. Masyarakat juga perlu didorong untuk memiliki kesadaran akan pentingnya peran dan tanggung jawab mereka dalam membangun ketahanan nasional. Penguatan Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia juga memerlukan upaya pembangunan kapasitas dalam berbagai bidang. Kemudian pendidikan dan pelatihan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kepada masyarakat dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang akan datang. Selain itu, riset dan pengembangan juga perlu didorong untuk menciptakan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Tantangan global seperti terorisme, radikalisme, cyberisme, konflik antar negara, dan perubahan geopolitik juga harus diantisipasi dan ditangani dengan baik. Dalam hal ini, kerjasama internasional menjadi penting, baik dalam hal informasi dan intelijen, maupun dalam penanggulangan bersama terhadap ancaman tersebut. Kemudian selain itu, peran masyarakat juga dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mengawasi perbatasan juga harus ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar akan membantu mengurangi risiko dari ancaman yang berasal dari dalam negeri seperti terorisme, separatisme, dan radikalisme. Kemudian ada hubungan antara wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia merupakan arahan dan pedoman bangsa Indonesia di dalam membangun konsepsi ketahanan nasional. 2. Ketahanan nasional perlu dibangun untuk memperjuangkan hak hidup dan mencapai cita-cita proklamasi serta tujuan nasional. Ketiga, ketahanan nasional yang mantap disebabkan oleh kemantapan bangsa Indonesia di dalam memahami dan mewujudkan hakikat wawasan Nusantara sebagai landasan visional bangsa Indonesia di dalam pergaulan kehidupan nasional. Kemudian di sini di dalam modul dijelaskan bahwa ketahanan nasional itu adalah suatu konsep yang mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dari ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional ini menjadi hal yang sangat penting mengingat kondisi geografis yang beragam, potensi sumber daya alam yang melimpah, serta ancaman yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Aspek ekonomi juga memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan nasional. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi disparasi ekonomi antar wilayah. Dalam menjalankan Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia, itu dibutuhkan komitmen dan sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Masyarakat juga perlu didorong untuk memiliki kesadaran akan pentingnya peran dan tanggung jawab mereka dalam membangun ketahanan nasional. Penguatan Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia juga memerlukan upaya pembangunan kapasitas dalam berbagai bidang. Pendidikan dan pelatihan juga harus ditingkatkan. Kemudian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, Astagatra ini dalam ketahanan nasional Indonesia
harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi dan perubahan zaman. Evaluasi terus-menerus, pembaruan kebijakan, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Dengan memperkuat Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia, bangsa ini akan memiliki fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Melalui sinergi dan kerjasama yang baik, Indonesia dapat terus maju sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, adil, dan makmur. Nah, seperti yang dikatakan oleh Syah SHA dan Harahap tahun 2022 bahwa Astagatra merupakan pendekatan holistik dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Keenam aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui pengelolaan yang baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta hankam rata, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai negara yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Dalam memperkuat Astagatra, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan nasional. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan membangun Astagatra secara komprehensif, kita dapat melindungi kepentingan dan integritas bangsa kita dari berbagai ancaman. Hal ini membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan aktif dan dari seluruh komponen masyarakat serta dukungan yang kuat dari pemerintah dan lembaga terkait. Dalam menghadapi era globalisasi dan kompleksitas geopolitik, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat Astagatra ini dalam ketahanan nasional. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Dina Wisnu pada tahun 2012, seorang pakar keamanan nasional mengatakan Astagatra memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan integrasi dalam membangun ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Indonesia perlu menjaga kesatuan dan kerjasama antara aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan memahami menjaga kesatuan dan kerjasama serta hankam rata. Dengan memahami dan mengimplementasikannya Astagatra secara efektif, Indonesia dapat meninggalkan ketahanan nasionalnya dalam menghadapi tantangan yang ada. Pengembangan kekuatan pertahanan dan keamanan juga menjadi penting dalam memperkuat aspek pertahanan dan keamanan. Diperlukan upaya peningkatan kualitas TNI Polri dan integrasi dengan komponen masyarakat untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang diucapkan oleh Wisnu 2021. Di sini ada 3 komponen. Ada 3 komponen Trigatra merupakan komponen strategi Trigatra adalah gatra posisi letak, geografi, keadaan, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan amanah. Yang pertama, posisi lokasi geografi. Posisi atau
lokasi geografis menunjukkan bentuk ke dalam dan keluar. Contoh Indonesia. Bentuk keluar adalah negara kepulauan dan bentuk keluarnya Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia. Nah, dilihat dari posisi geografi, ada negara hanya daratan, negara yang memiliki daratan dan lautan, dan ada negara yang berada di lautan terpisah dari daratan dua. Dilihat dari lokasi geografis menunjukkan adanya negara yang dikelilingi daratan, landlocked country artinya posisi mati atau terkunci. Kedua, negara yang dikelilingi lautan atau negara kepulauan terdiri dari wilayah laut bertebaran oleh pulau-pulau dan sekumpulan pulau yang berantai. Kemudian ada negara pulau island state, terdiri dari satu atau beberapa pulau. Posisi suatu negara akan mempengaruhi pandangan dan teori geopolitik dan geostrategi. Kemudian poin selanjutnya, keadaan dan kekayaan alam. Pemanfaatan sumber potensi alam akan dapat menimbulkan masalah yang sangat kompleks dalam pergaulan internasional antar bangsa. Hal ini disebabkan oleh dua ciri khusus sumber potensi alam di dunia, yaitu pertama, penyebaran sumber potensi potensi alam dunia tidak merata. Ada negara yang kaya, ada yang miskin potensi alamnya. Kedua, ada sumber potensi alam yang dapat diperbarui. Ada pula yang tidak dapat diperbarui. Akibat ini maka tidak dapat menghindari terjadinya international interdependency of resource, ketergantungan internasional akan sumber potensi alam, dan international flow of research, terjadinya arus perpindahan internasional sumber potensi dunia. Poin ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Dalam keadaan dan kemampuan penduduk, terdapat masalah pokok yang perlu dihitungkan, yaitu jumlah penduduk. Masalah pertumbuhan penduduk dunia cukup tinggi sehingga harus menjadi perhatian seluruh bangsa karena akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap negara. Kemudian ada komposisi penduduk, distribusi penduduk. Jadi distribusi atau penyebaran penduduk Indonesia merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh penyebaran penduduk yang tidak merata, fasilitas pembangunan yang kurang memadai, dan terbatasnya biaya pembangunan dan terpusatnya pembangunan di Pulau Jawa. Kemudian ada kualitas penduduk, menyangkut kualitas intelektual penduduk, mental dan spiritual. Kemudian ada Pancagatra. Komponen strategi Pancagatra ini adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra yang intangible atau bersifat kehidupan sosial yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, aspek ideologi, yang merupakan sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi, kemudian secara teori ideologi bersumber dari aliran pikiran, dari pelaksanaan dari falsafah itu sendiri. Dari liberalisme, aliran individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat umum yang disusun atas kontrak semua orang dalam masyarakat itu. Menurut aliran pikiran ini, kepentingan harkat martabat manusia dijunjung tinggi.
sehingga masyarakat tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang dibatasi hanya oleh orang yang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang dimiliki orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Ada aspek politik yang tidak memisahkan antara politik dan polisi, sehingga kita menganut satu paham, yaitu politik. Hubungan ini tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang diinginkan, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah negara harus sesuai dengan keinginan aspirasi masyarakat. Kemudian ada aspek ekonomi. Perekonomian adalah aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Keempat, ada aspek sosial budaya. Sosial budaya mencakup dua segi kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial di mana manusia demi keberlangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan sesama manusia, dan segi budaya segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang tampak dalam tingkah laku. Kelima, aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan di Indonesia ini adalah daya upaya rakyat Indonesia sebagai sistem pertahanan dan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara. Nah, kemudian ada 9 aspek pertahanan dan keamanan, yaitu yang pertama, pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara. Kedua, bangsa Indonesia cinta damai, cinta kemerdekaan dan kedaulatan, maka harus diselenggarakan dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Ketiga, pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan. Terus potensi nasional harus disangkan dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan. Keempat, potensi nasional dan hasil pembangunan harus dilindungi dari segala macam dan gangguan untuk kesejahteraan rakyat. Kelima, alat utama sistem persenjataan alutsista harus dihasilkan industri dalam negeri. Pengadaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan oleh manusia bertanggung jawab, menghormati HAM, berbudi luhur, arif, bijaksana, serta memakai hak akibat serta memakai penggunaan oleh manusia bertanggung jawab, menghormati HAM, berbudi luhur, arif, bijaksana, memaknai hakikat perang dan damai. Kemudian TNI sebagai pertahanan negara dan strategi penangkalan. 8. Polri sebagai penegakan hukum, memelihara dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. 9. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan ketaatannya kepada hukum. Ini ada
pengaruh Gatra pertahanan dan keamanan. Wujud ketahanan, pertahanan, keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa pertahanan negara